Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Zidan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis fenomena PHK massal di perusahaan global. Lanjut. Nah, untuk yang pertama itu tujuan dari presentasi ini, ya ini adalah untuk menganalisis tren PHK massal dan substitusi tenaga manusia oleh teknologi pada perusahaan global. Nah, tujuan ini kayak mengungkap pola strategis di balik PHK massal, menelusuri peran teknologi seperti AI dan robotika dalam transformasi bisnis. Nah, untuk perusahaan ini fokusnya ada 7 perusahaan seperti Google, Microsoft, Meta, dan lain-lain. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk yang pertama itu dari Google, Google itu mem-PHK karyawannya sebanyak 200 pada posisi sales dan partnership. Nah, alasan Google mem-PHK-nya ini untuk restrukturasi organisasi dan efisiensi operasional. Nah, untuk penjelasan lanjutnya ini, Google ini merestrukturasi organisasi untuk menyederhanakan dan menghilangkan tumpang tindih peran yang ada dalam divisi-divisinya untuk mengganti semua apa SDM SDM-nya yang bisa digantikan oleh AI dan teknologi yang akan digunakan untuk kedepannya. Lanjut ke yang kedua itu ada Microsoft. Untuk Microsoft itu jumlah karyawan yang di PHK sebanyak 6.000 pada posisi bekerja di semua levelnya yang fokusnya pada tim manajemennya. Nah, alasannya sendiri Microsoft itu lebih apa mulai mempercayai AI untuk menggantikan pekerjanya yang di PHK. Nah, Microsoft ini mengambil langkah ini karena eh, sama seperti alasan Google untuk merestrukturasi organisasi di tengah persaingan yang semakin ketat dan perkembangan di sektor teknologinya. Lanjut yang ketiga ada Meta. Meta sendiri itu mem-PHK sebanyak 3.600 karyawan yang karyawannya yang kinerjanya rendah. Nah, alasan perusahaannya itu untuk refocus strategi ke AI dan efisiensi. Seperti penciptanya sendiri atau Mark Zuckerberg menyatakan PHK ini dilakukan sebagai Year of Efficiency. Nah, untuk mengalihkan sumber daya dari metaverse ke AI generatif. Yang lanjut, yang keempat ada Dell. Dell sendiri mem-PHK sebanyak 12.000. Yang di PHK ini adalah tim yang mengatasi produk-produk lama yang mungkin sudah tidak akan digunakan untuk kedepannya. Nah, alasan Dell ini melakukannya itu untuk transformasi bisnis menuju cloud dan AI. Dell ini mengalihkan investasinya dari hardware tradisional ke infrastruktur cloud hybrid dan layanan AI. Lanjut. Lalu yang kelima ada perusahaan IBM. Ya ini IBM mem-PHK sebanyak 1.000 karyawannya pada cabang yang berada di Cina. Nah, alasan perusahaannya ini menutup kantor yang ada di Cina itu untuk untuk efisiensi biaya karena perusahaan ini ingin mengurangi beban operasional di tengah tekanan ekonomi global. Nah, IBM ini mengalihkan sumber dayanya ke area strategis kayak AI, cloud computing, dan software. Untuk yang berikutnya ada Duolingo. Duolingo ini mem-PHK 10% karyawannya secara global. Nah, alasan perusahaan ini ingin menggantikan peran apa SDM-nya itu ke AI. Nah, kenapa Duolingo menggantinya? Karena mungkin Duolingo ini lebih apa ingin secara cepat dalam membuat soal latihan secara otomatis, mengevaluasi jawaban,
dan juga melakukan terjemahan secara cepat gitu loh. Jadinya langsung otomatis ke translate dari bahasa ini ke bahasa ini. Lanjut, ada yang terakhir itu ada Pos Indonesia. Pos Indonesia itu mem-PHK sebanyak 1.000 karyawannya yang akan pensiun ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap dampak kepada karyawan pribadinya karena memang para karyawan itu apa sudah waktunya untuk pensiun. Nah, alasannya sendiri untuk transformasi digital dan otomatisasi. Ada benang merahnya dalam transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan ini. Yang pertama itu tren global. Tren globalnya sendiri itu PHK massal bukan karena kebangkrutan, tapi transformasi digital. Nah, yang dimaksud apa kata-kata apa kalimat ini itu PHK yang dilakukan oleh para perusahaan ini bukan didorong karena kondisi keuangan mereka yang sedang terpuruk, tetapi perusahaan ini justru seringkali dalam kondisi sehat atau stabil secara finansial. Nah, ini tuh untuk mendukung perubahannya secara dinamis ke teknologi yang akan digunakannya dalam bisnisnya untuk kedepannya. Lalu ada pola umum. Pola umum itu perusahaan memangkas SDM di bidang repetitif dan atau operasional. Nah, maksudnya sendiri itu pemangkasan posisi ini sering terjadi pada posisi yang repetitif berbasis rutinitas dan juga administratif atau operasional dasar. Contohnya itu kayak posisi data entry, administrasi umum, customer service. Nah, untuk alasannya ini karena peran-peran ini tuh mudah digantikan oleh robot atau AI yang lebih ditanganinya tuh bisa lebih efisien daripada menggunakan teknologi manusia, daripada menggunakan SDM. Lalu yang ketiga ada fokus baru. Ini mengalihkan sumber daya pengembangan AI ke cloud computing dan otomatisasi. Nah, untuk yang bagian pengembangan AI ini, perusahaan ini membangun dan mengintegrasikan modelnya untuk otomatisasi secara otomatis dalam pengambilan keputusan, personalisasi layanan, dan juga inovasi produknya. Untuk cloud computingnya sendiri itu para perusahaan menerapkan solusi otomatisasi yang lebih canggih untuk skalabilitas, fleksibilitas, dan keamanan bagi para penggunanya untuk kedepannya. Nah, lanjut ke yang keempat ada target. Target ya itu meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi jangka panjang. Nah, pengertian dasar itu tujuan akhir dari transformasi strategis ini bukan hanya kayak penghematan biaya jangka panjang, biaya jangka pendek, tetapi eh, penciptaan model bisnis yang secara fundamental lebih efisien dan kompetitif. Kayak contohnya kayak pengurangan biaya operasi berulang, peningkatan produktif dan berskala, dan yang kedua ada inovasi dan keunggulan kompetitifnya. Lanjut. Terus ada langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk ekspansi bisnis ke depannya gitu. Yang pertama ada refocusing ke dalam AI dan otomatisasi. Nah, contohnya sendiri itu diambil dari kasusnya Microsoft, Meta, dan Duolingo. Nah, mereka itu mengalihkan sebagian investasi data yang darinya untuk SDM ke infrastruktur AI. Nah, itu karena mereka lebih percaya ke AI-nya untuk dalam menjalankan operasional biasanya itu. Lalu yang kedua ada koreksi overhiring pada masa pandemi. Kasusnya ini dari Google dan Meta. Mereka itu merekrut karyawan 30% pada masa pandemi pada tahun 2021 hingga 2022. Nah, untuk PHK-nya itu menyesuaikan pasca boom digitalnya. Untuk yang ketiga ada tekanan investor untuk margin yang lebih tinggi. Ini diambil dari kasusnya Meta dan Dell. Jadi mereka berarti meningkatkan profit marginnya jadi dari 20% pada tahun 2022 2022 jadi 35% pada tahun 2023. Nah, untuk yang keempat ada restrukturasi kompetensi.
Ini diambil dari kasusnya IBM. Nah, IBM itu mengganti 8.000 karyawannya yang lama dengan 7.000 karyawan baru yang dapat menangani ahli atau ahli AI dan cloud itu. Lalu yang terakhir ada transformasi model operasional. Ini diambil dari kasusnya Pos Indonesia. Pos Indonesia itu mengurangi 1.000 kurir dan menggantinya menggunakan via robot karena menghemat biaya operasional sebanyak 40%. Lanjut. Nah, untuk slide berikutnya itu yaitu contoh teknologi yang akan kira-kira menggantikan peran SDM di kemudian hari lah. Yang pertama sendiri itu ada teknologi AI, content generator atau yang biasa familiarnya itu ChatGPT. Pekerjaan yang digantikan itu seperti penulis konten, penerjemah, atau bahkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang kita tanyakan. Nah, cara kerjanya sendiri itu NLP menghasilkan teks otomatis dari data-data yang ya ya kumpulkan. Nah, sebelum itu NLP sendiri itu adalah Natural Language Processing. Ya, ini ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang fokusnya untuk kemampuan komputer untuk memahami dan memproses bahasa-bahasa yang kita masukkan ke dia gitu. Terus yang kedua ada RPA atau Robotic Process Automation. Pekerjaan yang dikerjakan adalah admin dan entry data. Cara kerja sendiri, bot itu otomatisasi tugas berulang berbasis aturan yang telah diberikan oleh ahli IT-nya seperti itu. Lalu yang ketiga ada Autonomous Warehouse Robot. Ya, pekerjaan yang dilakukan itu pekerjaan gudang dan kurir. Nah, cara kerjanya ini AI navigasi yang telah diberikan tadi dan ditambah apa sensor pemindai barcode untuk memilah apa barang-barang yang harus ditaruh di mana atau dialihkan kemana. Nah, lalu yang keempat ada AI recruiting tools. Ini biasa digunakan oleh HR itu HR screener dan interviewer. Nah, cara kerjanya menganalisis CV dan jawaban kandidat apa karyawan via AI. Nah, untuk yang terakhir ada chatbot customer service. Ini contohnya kayak seperti bot Veronica dalam provider Telkomsel. Pekerja di ini kan ya call center dasar dan cara kerjanya menangani pelanggan secara real time online gitu. Lanjut. Lalu yang terakhir ada penutup. Itu di diberi pertanyaan itu menjelaskan apakah kerja manusia akan tergantikan oleh teknologi robot atau AI dan jenis-jenis pekerjaan apa aja yang sebaiknya digantikan oleh robot. Nah, pastinya tentu saja seiring berkembangnya zaman, teknologi AI itu tidak bisa dipungkiri dapat menggantikan tenaga manusia yang terbatas. Nah, contohnya sendiri dalam tadi itu seperti Gemini, terus yang call center apa AI yang seperti Veronica dan juga beberapa robot yang berada di gudang untuk memindah-mindahkan barang secara cepat dan efisien. Nah, untuk yang kedua adalah jelaskan apa saja tantangan manajer sumber daya manusia ketika perusahaan menerapkan kebijakan penggunaan teknologi robot dan AI secara masif. Tentu saja yang pertama itu ada retensi karyawan. Ya, ini tuh muncul dari ketakutan akan karyawan digantikan perannya oleh mesin. Nah, untuk mengatasinya ini diperlukannya transparansi tentang transformasi dan jaminan perlindungan peran yang tidak akan tergantikan gitu, yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Terus yang kedua ada program reskilling. Nah, ini fokusnya terhadap transformasi kompetensi sebagai pelatihan operator AI untuk mantan staf logistik atau sertifikasi analisis data untuk tim administrasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.